Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Roh Kudus, buka selubung yang masih menutup kami, baik yang di sini maupun yang di rumah. Sampaikan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan semua yang siap diberkati dalam nama Yesus boleh angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Kurang mantap aminnya? Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Gimana kabar saudara? Dengan iman, ayo sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Silahkan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Nah, saudara, saya mau melanjutkan dari khotbah Ibrani pasal yang ke-8, saudaraku, yaitu maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Paulus mencuplik dari kitab Yeremia tentang adanya perjanjian yang akan datang. Perjanjian yang baru. Sebab perjanjian yang lama sudah berlalu saudaraku. Kapan berlalunya? Ketika perjanjian baru dimulai, dengan sendirinya perjanjian lama gugur. Nah, mari kita lihat kemudian. Aku baca sama-sama 2, 3. Hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh hukumku. Perhatikan saya. Tuhan berkata, saudaraku, aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu. Aku akan menuliskannya dalam hatimu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Ini khotbah saya 2 Kamis yang lalu, saudara. Terus, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Next, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Perhatikan baik-baik. Sifat Allah di dalam perjanjian yang baru, aku akan menaruh belas kasihan. Dan aku tidak akan lagi mengingat dosamu. Aku mengampuni kesalahanmu. Dan tidak ku ingat-ingat lagi dosa-dosa saudara. Ayat berikutnya saudaraku. Mari sama-sama. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang lebih dekat kepada kemusnahannya. Yuk saudaraku. 600 tahun sebelum Yesus lahir, yang bulan depan kita akan rayakan kelahirannya, Nabi Yeremia sudah memberikan sebuah nubuatan. Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa 600 tahun yang akan datang akan ada perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya. Next. Aku akan menaruh Tauratku bukan lagi di 2 loh batu, tapi dalam hati mereka. Aku akan menuliskannya bukan lagi di loh batu, tapi dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dikutip oleh Paulus saudaraku. Nah, pertanyaannya langsung aja. Pertanyaan terus. Apakah hukum yang ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati kita? Saudaraku, 600 tahun sebelum Yesus lahir, Yeremia mendapatkan firman rema, yaitu bahwa akan ada perjanjian yang baru. Sebuah perjanjian yang tidak lagi ditulis di loh batu seperti 10 hukum Taurat, yang ditulis di 2 loh batu. Saudaraku, Yeremia memberi nubuatan akan ada perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya.
Dan perjanjian yang baru ini tidak lagi ditulis di loh batu, tapi di loh hati. Pertanyaannya, apa itu hukum yang ditaruh dalam batin? Apa itu perjanjian yang ditulis dalam hati kita? Sebuah pertanyaan saya ajukan buat saudara. Apa hukum yang ditulis di dalam loh hati kita dan di batin kita, di akal budi kita? Terus saudaraku, itu bukan hukum Taurat Musa. Ada orang berpikir dulu 10 hukum Taurat dan ada 613 peraturan hukum Taurat. 10 hukum Taurat ditulis di 2 loh batu. Dan kemudian orang berpikir, oh 10 hukum itu sekarang dipindahkan. Bukan di loh batu, tapi di loh hati. Saya mau tegaskan, yang ditulis di dalam hatimu, hatiku, bukan 10 hukum Taurat yang ditulis di loh batu. Enggak dipindahkan dari loh batu ke loh hati. Halo? Amin. Jangan berpikir saudaraku, karena hari ini masih banyak saudaraku, hamba Tuhan, pendeta berkhotbah yang ditulis itu apa? Ya 10 hukum Taurat itu dipindahkan dari loh batu ke loh hati supaya kamu ingat. Bukan. Kalau itu ditulis di loh hati, berarti saudaraku, kematian Yesus akan menjadi sia-sia. Jadi bukan hukum Taurat Musa. Next saudaraku, juga bukan Taurat versi baru. Karena mungkin itu gagal, maka Taurat Musa diperbaharui. Versi baru, bukan. Kenapa Anda tegang sekali? Halo? Jadi apa Pak yang ditulis di hati saya? Sabar, kan saya masih khotbah. Amin. Halo? Saya ulangi saudaraku, yang pertama, bukan Taurat Musa dipindah dari loh batu ke loh hatimu. Yang kedua, apa sih hukum yang ditulis di hati kita, di akal budi kita? Itu juga bukan Taurat yang diperbaharui, juga bukan Taurat Yesus, bahkan bukan kitab perjanjian baru. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ditulis di hatimu, bukan. Bingung loh. Halo ha. Hola. Amin. Jadi apa Pak? Sabar. Baru 5 menit saya khotbah. Yang ketiga, saudaraku, ini juga bukan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat yang diturunkan oleh Adam. Jadi Pak, hukum yang ditulis, lihat baik-baik, bukan pengetahuan tentang ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Bukan. Udah 3 ini. Mau saya tambahin nggak? Tar dulu, jangan dulu. Baru 3, mau saya tambahin? Ini juga nomor 4, nggak ada di bahan, saya tambahin, mungkin saudara kurang. Ini juga bukan UUD 45. Mungkin Anda kurang. Oke, jelas? Oke, terus, udah 3 aja. Jadi, baca sama-sama yang keras. Aha, ini pertanyaan saudaraku. Menarik sekali, ada jemaat Pak. Apa sih hukum yang ditaruh dalam batinku? Yang ditulis dalam hatiku? Karena aku pernah mendengar pengkhotbah berkata itu hukum Taurat yang ditulis di sini, dipindah dari loh batu jadi ke loh hati. No, bukan. Oh, ini Taurat yang diperbaharui. Enggak juga. Ini kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ditaruh di dalam hati saudara, apakah saudara bisa hafal? Coba Matius 7 ayat 7, apa bunyinya? Pak Gatot tahu? Saya hafal, mintalah maka kamu akan menerima. Nah itu. Saudaraku,
dari sini. Jadi apa? Apa itu hukum yang ditaruh dalam batinmu, ditulis dalam hatimu? Ini jawabannya. Baca sama-sama. Dirinya sendiri. Siapa namanya? Kurang keras. Siapa hukum yang tertulis di hati kita? Siapa? Dirinya sendiri. Maka saya katakan Old Covenant ditulis di loh batu yang dingin, tapi New Covenant ditulis di hati kita, loh hati. Old Covenant ditulis dengan jari Allah, tapi New Covenant ditulis dengan darahnya sendiri. Dan hukum yang tertulis di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, bukan apa, tapi siapa? Jawab, siapa? Yesus. Bolehkah tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan? Kurang meriah, wow. Amin. Lihat bedanya. Yesus. Inilah hukum yang tertulis di hati kita. Bukan soal pengetahuan, bukan seperangkat aturan, bukan seperangkat saudaraku kitab-kitab, tetapi seorang pribadi ditaruh di hatimu, di batinmu, di pikiranmu, dan itu namanya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Next, saudaraku. Mari kita lihat 3 hal yang perjanjian baru katakan tentang hukum yang ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati kita. Mari saudara dan saya lihat 3 hal yang perjanjian baru katakan tentang hukum yang ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hatimu. Terus saudaraku, yang pertama, hukum kasih. Yang amin cuman Bu damai, yang lainnya kurang damai. Yang pertama, hukum kasih. Nanti saya akan beri perbedaannya. Next, saudaraku. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terus saudaraku, di bawah perjanjian yang lama, Old Covenant, kasih adalah sesuatu yang dituntut dari kita. Lihat saya baik-baik. Dalam perjanjian yang lama, yang ditulis di 2 loh batu, kasih adalah sesuatu yang dituntut dari saudara. Maka firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, bla 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 bla. Dan kasihlah sesamamu manusia, itu dituntut dari saudara. Di bawah Old Covenant. Itu dituntut dari saudara. Kalau saudara nggak mengasihi, saudara dikutuk, saudara dihukum. Itulah perjanjian yang ditulis di 2 loh batu. Tapi good news hari ini, Anda perjanjian hukum itu nggak lagi ditulis di 2 loh batu, tapi ditulis di hati kita. Perjanjian yang baru, hukum yang ditulis di hati bukan apa, tapi siapa. Perjanjian lama apa? Hukum yang tertulis di 2 loh batu apa? Hukum Taurat. Tapi perjanjian baru, hukum yang ditulis di hati kita bukan apa, tapi siapa. Terus saudaraku, di bawah perjanjian yang baru, baca sama-sama. Aha, di bawah perjanjian baru, kasih bukan dituntut dari saudara. Lihat baik-baik lihat saya. Kasih bukan dituntut dari saudara, tapi kasih itu diberikan kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kasih adalah sesuatu yang diberikan kepada saudara. Dan siapakah kasih itu? Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Dan Yesus diberikan kepada saudara. Maka kasih itu ada di dalam diri saudara. Kasih bukan lagi dituntut, tapi diberikan kepada saudara. Dengarkan saudaraku.
maka hukum yang tertulis itu adalah Roh Kristus. Yesus mati, bangkit hari ketiga. Di hari ke-40 dia naik ke surga. Di hari ke-50 Pentakosta, Roh Kristus turun. Waktu Roh Kristus turun, Roh Kudus turun atas saudara. Itulah hukum yang tertulis. Ada di dalam hati dan pikiranmu. Di zaman perjanjian lama, maka Daud berdoa begini, jangan ambil rohmu dariku. Orang hari ini masih banyak berdoa seperti itu. Jangan ambil Roh Kudusmu daripadaku. Anda bukan hidup di perjanjian yang lama, yang Roh Kudus kadang mencelok, kadang terbang. You know mencelok? Siapa yang tahu mencelok? Itu bahasa Pemalang, saudaraku. Mencelok itu apa? Hinggap. Di dalam perjanjian lama, maka Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Betul. Saul pernah dipenuhi Roh Kudus. Minggu depan Roh Kudus keluar, yang ada Roh Kudus. Tetapi untuk Anda dan saya, hukum yang tertulis itu Roh Kudus, dan dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Enggak, tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Apakah kita masih bernyanyi, bila kau tak besertaku, ku tak mampu, ku tak mau berjalan. Malaikat nanya, kapan Tuhan gak menyertaimu? Waktu kamu berdoa, jangan ambil rohmu dariku. Malaikat ngomong, dongok sia. Baca Alkitab. Aku menaruh hukum yang tertulis, yaitu Roh Kudus dalam hatimu. Sekali-kali aku tidak membiarkan kamu. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Aku bersama denganmu. Bukan lagi Immanuel, Allah besertamu, tapi Christ in you. Terlebih besar Kristus yang ada dalam kita daripada semua yang ada di dunia ini. Maka apa yang kita katakan tentang semuanya ini? Allah bersama dengan kita, Allah ada di dalam diri kita. Kepada siapa kita harus takut? Anda sudah bertahun-tahun, berabad-abad diajar sih. Pengajaran yang salah. Roh Kudus kadang mencelok, kadang pergi. Maka kita suka bernyanyi, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudaraku, ingat, tadi seperti yang minggu lalu saya khotbahkan, pertumbuhan, peningkatan adalah grace, adalah kasih karunia. Bukan upaya kita. Kalau itu upaya kita berarti upah. Kalau itu upah berarti Anda hamba upahan. Tuhan gak mau Anda jadi hamba upahan. Seorang anak gak perlu kerja, bapaknya yang kerja, anak pasti makan cukup. Demikian juga bapakmu yang bekerja. Burung di udara aja gak usah kerja dapat makan, apalagi Anda dan saya. Jadi kalau hari ini Anda menanam benih, pekerjaan, bisnis, itu hanya karena itu pun juga benih itu datang dari Tuhan. Siapa yang memberi pertumbuhan, peningkatan? Tuhan. Betul? Siapa yang memberi peningkatan gereja ini, pertumbuhan gereja ini? Tuhan. Bukan karena upaya saya. Jadi gak ada yang bisa kita sombongkan, oh gereja ini bertumbuh karena khotbahnya Pak Agung bagus. Oh enggak. Oh gereja ini bertumbuh karena Pak Agung doa puasanya seminggu 9 hari. Bukan. Semua adalah kasih karunia. Jadi saudaraku, Anda boleh lihat, saya sangat freely, bebas merdeka. Waktu Pak Timotius Arifin mau buka gereja GBI Rock, oh saya persilahkan hari Sabtu di sini. Nyantai. Pak Timotius Hardono di lantai 3, saya beri. Santai. Nggak ada terancam. Oh itu jiwa-jiwa nanti gimana kabur. Enggak. Jemaat milik Tuhan. Kalau ada yang pindah ke sana, ya sudah, berarti Tuhan percayakan orang itu ke sana. Tabur aja 1, kita akan menuai 20 dari sana, kan begitu. Jemaat milik Tuhan. Banyak pendeta ngomong gitu gampang. Ngelakuinnya. Begitu saudaraku ada saingan, dianggapnya saingan, marahnya kayak apa? Saudaraku, maka freely, santai.
Amin. Saya dengan Pak Nala di lantai 3 tuh saudaraku. Really, dulu kita satu rumah, tetanggaan beda kamar. Sekarang satu gedung, tetanggaan beda kamar juga. Saya yang paling welcome. Kenapa? Pertumbuhan itu kasih karunia. You buka toko beras, ada toko beras baru di sebelah lu, jangan khawatir. Rezeki mah gak kemana, Neng. Anda yang sedang ngincer nih. Sedang ngincer nih cewek. Ada pesaing baru cowok lebih ganteng dari Anda. Dengar, rezeki gak kemana. Kalau jodoh pasti jadi dengan saudara. Amin. Kok yang amin yang udah nikah-nikah ini? Mbok yang bujangan yang amin gitu loh. Haleluya. Prosper people say. Nah, hidup dalam kasih karunia itu bebas, merdeka. Nggak pura-pura. Loh betul. Betul saudara. Maka di bawah perjanjian baru, kasih itu bukan dituntut, tapi diberikan kepadamu. Dan siapakah kasih itu? Allah sendiri. Ditaruh nih di hatimu. Pegang dadamu. Di situ ada siapa? Yesus. Next saudaraku. Dan kasih Yesus yang tak terukur ini meluap keluar. Sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Perhatikan, dalam perjanjian yang lama, kamu gak akan diampuni dosamu kalau kamu gak ngampuni orang lain lebih dulu. Lupa, tapi kan itu Yesus yang bilang, betul. Tapi Yesus berbicara dalam konteks masih perjanjian yang lama yang berlaku. Tapi dalam New Covenant, kamu bisa mengampuni karena kamu sudah lebih dulu diampuni. Kamu diampuni tanpa syarat. Dulu dalam Old Covenant, saya harus ngampuni dulu, baru saya diampuni. Kalau saya nggak ngampuni, Bapamu di surga nggak ngampuni. Tapi dalam New Covenant, saya diampuni Yesus tanpa syarat. Sehingga saya bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, orang yang mengkhianati saya, orang yang merugikan saya, orang yang menculasi saya, orang yang mungkin memukul saya, orang yang menuding-nuding saya, orang yang menyakiti saya. Saya bisa mengampuni karena terlebih dulu Dia sudah mengampuni saya dan Dia ada di sini. Kasih Yesus itu meluap dari saya. Itulah juga yang terjadi pada saudara-saudara dan saya. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Next saudara. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hatimu oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuh, kasih Tuhan telah dicurahkan. Terus saudaraku. Pengharapan tidak mengecewakan, sudah terus saudara. Tuhan mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah ke hati kita melalui Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Yesus sendiri. Jadi Tuhan gak menuntut kasih daripadamu, tapi Tuhan memberikan kasih kepadamu. Maka kamu bisa mengasihi karena sang kasih ada di dalam diri kita. Betul? Jadi kalau saudara, Pak, saya sulit mengasihi, Pak. Yesus mana yang kamu terima? Karena Yesus adalah kasih. Yesus bukan 90% kasih dan 10% balas dendam. No. Yesus adalah kasih. Dan apakah kasih itu? Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Itulah kasih sejati. Tepuk pramuka. Loh kok tepuk tangan? Saya suruh tepuk pramuka, tepuk tangan. Tidak apa-apa. Terus saudaraku. Di bawah perjanjian yang lama, kita mengasihi orang lain karena takut dihukum. Kalau Anda nggak mengasihi, Anda dikutuk. Anda harus mengasihi. Maka dikatakan tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mengasihi, kamu dihukum. Itu di bawah Old Covenant. Next saudaraku. Tapi di bawah perjanjian yang lama, kita
berusaha untuk taat. Berusaha untuk taat. Next. Tapi di bawah perjanjian baru, ini bedanya. Saudara dan saya menjalin hubungan dengan Sang Kasih Karunia. Dan melahirkan, baca sama-sama. Ketaatan bukan dituntut, tapi waktu Anda menjalin dengan Sang Kasih Karunia, Anda menjalin dengan saudaraku, hukum yang tertulis di hatimu. Siapa? Yesus. Maka mengalirlah ketaatan. Nangkep saudara. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dengar. Saya mengangkat, membangkitkan pengkhotbah-pengkhotbah, gembala-gembala, wakil-wakil gembala. Di Semarang Pak Jumadi jadi wakil gembala. Di Cirebon Pak Riko, di Surabaya Pak Mulyadi, di Lampung Pak Kaleb, di Palangkaraya Pak Ronius, di Mekarwangi TKI Kota Baru, gembala-gembala satelit Pak Wewe dan sebagainya. Saudara, banyak hamba Tuhan gak berani mengangkat wakil gembala karena takut wakil gembalanya mengkudeta dia. Kenapa saya gak takut? Karena saya tulus hati. Saya berpikir orang itu seperti saya, gak ada maksud yang lain. Amsal berkata, seperti dia berpikir, itulah dia. Kalau Anda berpikir negatif terus tentang istrimu, tentang suamimu, sebenarnya kamu sendiri yang lakuin itu. Percaya deh. Istri ngomong apa, kamu kayaknya bohong, kamu kayaknya bohong. Karena dia tukang bohong. Jadi dia berpikir istrinya bohong kayak dia. Para istri ngomong, betul, betul. Suami langsung ngumpet. Cicing sih ya. Ayo, betul? Betul apa betul? Coba saudaraku. Kalau Anda curiga terus sama suamimu, kayaknya suami saya ini bohong nih. Gini. Pak, kenapa pulang terlambat? Macet. Besok kenapa Pak? Ban bocor. Kayaknya ini bohong nih suami nih. Sebenarnya tukang bohong kamu atau suamimu? Orang yang bohong, awal-awal bohong tuh gak damai sejahtera. Tapi karena menjadi habit, akhirnya damai. Bohong tanpa rasa bersalah. Nah itu dia. Itu orang yang tidak tulus begitu. Loh saudara, saya hampir 2 tahun ini gak kunjungan kemana-mana saudaraku. Percaya. Saya angkat orang lain. Semarang Pak Jumadi, saya angkat. Saya gak punya pikiran bahwa Pak Jumadi nanti akan kudeta saya, bikin gereja sendiri. Kenapa saya gak punya pikiran gitu? Karena saya juga punya pikiran kalau saya jadi dia saya gak akan begitu. Tapi kalau saya berpikir gitu, saya gak akan angkat. Nah, betul apa betul? Kalau Anda yang muda-muda nih mau nikah, saya ngomong nih ya, untuk yang mau menikah. Pernah satu kali ada pasangan mau menikah, keluarganya minta ngotot, pisah harta. Kalau yang perempuan dari keluarga yang kaya raya, yang pria keluarga kaya saja, saudaraku. Saya bilang gini, kenapa Bu, Pak, orang tuanya? Loh Pak, nanti kalau nanti gak bisa harta nanti gimana kalau gini. Lah, mau nikah aja belum nikah udah mikir cerai. Gak usah nikah. Anda mau bikin perjanjian, takut gak ditepati, gak usah bikin janji. Ini gue banget Pak, saya ngerti. Halo? Nah ini dia. Amin. Di bawah perjanjian baru kita menjalin hubungan. Maka kenapa saya mengajak Anda, memotivasi Anda. Ayo beribadah seminggu lebih dari sekali. Ada ibadah Pondok Daud, ada ibadah WRC.
untuk saudara menjalin hubungan yang mesra dengan Sang Kasih. Ada mesbah keluarga tiap hari. Pak, susah Pak mesbah keluarga tiap hari. Anda tinggal ikut aja susah, apalagi saya yang tiap hari memimpin. Lebih susah dong. Saudaraku, saya memotivasi Anda ini untuk apa? Untuk Anda menjalin hubungan dengan Sang Kasih. Waktu Anda semakin mesra dengan Dia, yang adalah kasih itu, dari hatimu akan meluap sifat-sifat ilahi, kasih, ketaatan, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri. Kalau masih ada orang Kristen, terlebih-lebih sudah bergereja di BFA lebih dari 10 tahun, masih kikir pelit bin medit. Yesus mana yang kamu gaul, saudaraku? Halo? Jangan-jangan kamu hanya dengar khotbah saya setengah jam. Selebihnya kamu nonton setan kredit, saudaraku. Loh, betul. Prihatin saya. Anda yang punya talenta nyanyi, punya talenta musik. Pak, saya nggak punya talenta apa-apa. Nggak mungkin. Pak, saya senyum aja fales. Mumpung masa pandemi. Nggak kelihatan. Jadilah aser pakai masker. Orang nggak lihat kamu senyumnya fals atau enggak, saudaraku. Sipitin aja matamu, udah aja, saudaraku. Orang pikir kamu senyum, everything is okay toh. Amin. Maka setiap yang kita miliki, baik itu waktu, tenaga, uang, talenta, itu ada benih, ada roti, ada jelai. Anda punya kepintaran IT. Dengan IT Anda dapat roti untuk dimakan. Dengan IT Anda bisa menabur benih, ajarin orang lain. Dengan IT Anda, ilmu yang Anda punya, Anda bisa tabur jelai, bagikan ke orang yang tidak mampu. Maka Anda sendiri akan mengalami peningkatan. Firman Tuhan berkata, kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Saya udah semangat, Anda masih kedinginan, tepuk tangan dong. Wow. Somebody shout haleluya. Terus saudaraku. 2, hukum roh kehidupan. Apakah hukum yang tertulis di hati kita? Yang pertama, hukum kasih. Siapakah hukum kasih? Yesus sendiri. Sebab Yesus adalah kasih. Kasih dalam New Covenant bukan dituntut, tapi diberikan kepada saudara. Saudara dikasihi, maka kita bisa mengasihi. Saudara diampuni, maka saudara bisa mengampuni. Saudara dilayani, maka kita bisa melayani. Saudara diberi, maka saudara bisa memberi. Itulah New Covenant, hukum yang tertulis di hati kita. Saya harus memborbardir cara pikir saudara karena bertahun-tahun, berabad-abad dari zaman Majapahit, Perang Padri di Ponorogo sampai zaman Belanda dan sekarang. Gereja dicekoki dengan Old Covenant, yaitu apa? Hukum Taurat dipindahkan di hati kita. Bukan. Yang dipindahkan, Tuhan nulis bukan dengan jari, dengan darah. Dan siapakah hukum itu? Yesus sendiri. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Wow. Next. Perbedaan antara Old Covenant, aturan tertulis yang tidak bisa kita turuti. Dan New Covenant, Kristus sendiri yang hidup dalam kita. Ini perbedaan. Hukum Taurat, Old Covenant adalah aturan tertulis, seperangkat tulisan yang tidak bisa kita turuti. Bahkan oleh Paulus yang berkata tidak ada cacat celah dalam melaksanakan hukum Taurat, Paulus nggak bisa menurutinya. Next, saudara. Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 24-25, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa Paulus berkata demikian, saudaraku? Sebab Paulus mencoba, berusaha untuk melakukan dengan segenap tenaga, memenuhi aturan yang tertulis. Dan Paulus tidak bisa. Izinkan saya bertanya, siapa di sini yang standar moral, standar etika, standar kelakuan, standar pengenalan akan Tuhan lebih dari Paulus? Tolong angkat tangan. Tidak ada.
Paulus saja berkata, aku manusia celaka. Kalau Anda baca konteks ayat ini, pasal ini, Paulus ngomong begini, aku mau melakukan yang baik, tapi yang jahat datang padaku. Aku mau bikin ini, tapi yang buruk datang padaku. Aku mau bikin gini, tapi aku nggak bisa. Aku mau murah hati, tapi pelit. Tetap pelit. Aku mau mengampuni, tapi aku membenci. Aku mau mengasihi, tapi aku nggak bisa. Aku manusia celaka. Maka Paulus berdoa berkata, siapa yang akan melepaskan? Maka tadi saya ngomong, hukum yang tertulis di loh batu apa? Tapi hukum yang tertulis di loh hati siapa? Maka Paulus berkata, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Next saudaraku, syukur kepada Allah. Siapa yang bisa melepaskan? Yesus Kristus Tuhan kita. Bolehkah tepuk tangan lebih meriah, katakan amin. Wow. Terus Paulus tidak mampu mentaati hukum tertulis. Tidak peduli berapa kuat ia berusaha. Ia butuh hukum yang baru. Dan hukum yang baru itu adalah siapa? Saya tanya siapa, Anda jawab dong. Siapa? Hukum yang lama itu apa? Taurat. Hukum yang baru itu siapa? Maka saudaraku, jangan mencampurkan hukum yang tertulis di loh batu dan hukum yang tertulis di loh hati dengan alasan menyeimbangkan. Begitu Anda alasan menyeimbangkan antara hukum Taurat dan hukum yang tertulis di loh hati, Anda mencampurkan Old Covenant dan New Covenant, dan itu adalah perzinahan rohani. Anda harus pilih under law or under grace. Di bawah hukum yang lama atau di bawah hukum yang tertulis di dalam hati kita. Siapa yang mau under law? Siapa yang mau under grace? Siapa yang mau under table? Haleluya. Terus saudaraku, hukum yang lama adalah apa? Hukum yang baru adalah siapa? Hukum yang lama adalah apa? Hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Itu ditulis di loh batu. Maka dalam Wahyu pasal 3, Tuhan muntahin karena orang-orang Laodikia, saudaraku, mencampurkan hukum yang tertulis di loh batu dengan hukum yang tertulis di loh hati. Pak, kenapa Tuhan kemudian muntah? Apa Tuhan kejam? No, dia nggak akan muntahkan. Tapi muntah itu karena dia sayang kepada tubuhnya. Saya beri contoh. Ada satu jemaat kasih saya makanan. Bukan salah jemaat ini. Lama saya nggak sentuh itu makanan, saudaraku. Di kulkas. Saudaraku, mungkin ada 3, 4, 5 sampai hanya seminggu. Saya ingat, itu ada jemaat kasih makanan atau minuman. Saya lupa, saya minum, saudaraku. Begitu saya minum, saya masuk di lidah, sudah basi. Apa yang saya lakukan? Refleks, mulut saya muntah. Saya muntahkan, refleks. Saya nggak merasa dulu, basi nggak ya? Oh iya basi, coba masuk dulu. Oh nggak enak, baru muntah. Enggak, refleks. Hal yang sama, waktu Anda gereja Tuhan mencampurkan loh batu dan loh hati, Tuhan muntah karena Tuhan gak mau tubuhnya, yaitu Anda dan saya adalah tubuh Kristus, mengalami keracunan rohani. Under grace or under law. Hukum yang lama apa? Hukum yang baru siapa? Roh Kristus mencelok dan tidak pernah pergi terbang lagi. Itulah yang ada dalam diri saudara dan saya. Jalin hubungan mesra lewat penyembahan pribadi, perenungan firman, ibadah seperti hari ini. Maka sang kasih yang ada dalam dirimu akan meluapkan kasih ilahi, akan meluapkan kemurahan ilahi, akan meluapkan, saudaraku, ketaatan. Katakan amin. Dan hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku, tadi Paulus berkata, aku manusia celaka. Sebab, perhatikan baik-baik, hukum Taurat justru merangsang orang berbuat
dosa. Saya ulangi, hukum Taurat merangsang orang berbuat dosa. Saya beri contoh Pak, Bu, dengerin ya. Satu kali ada satu surat masuk ke rumah saudara untuk ayah atau ibu saudara atau suami atau istri saudara, dan ada tulisan rahasia, konfidensial, rahasia. Izinkan saya bertanya, penasaran pengen buka enggak? Kelihatan dari wajah-wajah Anda, bukan penasaran Pak, saya langsung buka. Nah itu udah. Betul? Karena apa? Itulah rangsangan. Manusia semakin dilarang, justru penasaran. Anak-anak kecil, jangan main pisau. Malah penasaran, kayak apa sih main pisau? Tembok ini saya cat dan ditulis, saya tulisin. Cat masih basah, jangan dipegang. Orang malah penasaran, pengen megang. Betul? Ada saudaraku, rumput ya, dikasih line. Jangan injak rumput. Orang pada penasaran, kayak apa sih? Itulah rangsangan hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan kita dari ini? Yesus. Semakin kamu gak pengen berbohong, justru kamu berbohong. Tapi waktu kamu menjalin hubungan dengan Sang Kasih, maka hasrat untuk buat dosa semakin meninggalkan engkau, karena engkau semakin mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Sang Ilahi. Paling meriah katakan haleluya. Next saudaraku. Hukum yang lama memimpin kepada penghukuman dan kematian. Loh, masih mau di under law, memimpin kepada penghukuman dan kematian. Halo. Siapa yang mau under law? Mematikan. Under grace? Menghidupkan. Hidupmu, kandunganmu, bisnismu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bahkan hidup kekal di surga Tuhan berikan kepadamu. Tepuk tangannya paling meriah. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Tinggal satu yang ngomong gitu-gitu aja, tinggal satu, nggak apa-apa saudara. Tapi nanti saya tanya lagi udah nggak ada. Amin. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang gak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Next saudara, siapa yang memberi hidup? Bukan seperangkat aturan, tapi roh Kristus yang ada dalam hati kita. Kamu dikasih seperangkat aturan hukum Taurat, gak akan menghidupkan. Tapi Yesus yang ada di hati kita, itulah yang menghidupkan kita. Amin. Amin. Next saudaraku, hukum yang baru adalah siapa? Yesus. Next saudaraku. 3, apakah hukum yang tulis dalam hati kita adalah hukum yang sempurna yang memerdekakan? Apakah itu hukum yang sempurna yang memerdekakan? Yakobus 1 ayat 25 baca sama-sama 2, 3. Haleluya. Apa itu? Iya. Apakah hukum sempurna yang memerdekakan? Yaitu saudaraku, Yesus adalah firman kehidupan yang memerdekakan kita. Hukum yang sempurna yang memerdekakan adalah menggambarkan Yesus. Karena Yesus memenuhi setiap ketentuan hukum Taurat dengan sempurna. Dan buah yang Dia hasilkan dalam hidup kita yaitu kemerdekaan jika saudara percaya kepadanya. Maka dikatakan dalam Yakobus tadi, saudaraku, engkau yang bercermin, ya tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Bercermin di cermin hukum Taurat, maka saudara akan merasa najis, hancur, penuh celah, penuh noda, penuh kegagalan dan kesalahan. Tapi lihatlah, ke dalam cermin hukum yang sempurna yang memerdekakan, yaitu siapa? Yesus. Maka kebenaran Yesuslah, firman Tuhan Yesuslah yang memerdekakan saudara dan saya. Bangkit berdiri, izinkan Roh Kudus meyakinkan Anda. Angkat tanganmu bahwa di dalam Dia Anda dibenarkan, Anda dikuduskan. Jangan berpaling dari hukum yang ditulis di hatimu kepada hukum yang ditulis di loh batu. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Tetapkan pandanganmu pada Yesus. Pandanglah lekat-lekat dengan wajah yang tidak terselubung dan mengalami transformasi menjadi serupa dengan
Dia. Hukum yang ditulis di hati kita adalah DNA spiritual Bapa. Itulah benih ilahi yang dilahirkan Tuhan di dalam dirimu oleh Roh Kudus. Itu adalah Yesus sendiri. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Angkat tanganmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bukankah roti yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pecah-pecahkan, inilah dimulainya perjanjian yang baru saat Yesus mati di kayu salib. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Lewat kematian Yesus di kayu salib dan hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan di hari ke-40 dia naik ke surga. Hari ke-50 Roh Kristus ditaruh di dalam hati kita. Itulah hukum yang tertulis dalam batin dan pikiran kita, yaitu Yesus sendiri. Dan perjanjian yang baru dimulai dari kematian Yesus di kayu salib. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hukum yang tertulis di hati kami, yaitu Engkau sendiri. Kami mau bergaul, menjalin hubungan dengan Sang Kasih, maka akan melahirkan kasih, ketaatan, kesungguhan, kemurahan, kekudusan, integritas. Terima kasih Bapa. Dan sebagai tanda syukur kami mau bawa persembahan kami. Ini adalah benih yang kami tabur untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan meresponi untuk membuat pertumbuhan, peningkatan, dan penuaian. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu, pulanglah kekasih-kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.